Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang struktur teks laporan percobaan yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, adanya judul, kemudian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian landasan teori. Setelah itu, metode penelitian yang terdiri dari alat dan bahan, kemudian prosedur kerja. Setelah itu, pembahasan, simpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka yang berisi buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan percobaan. Nah, baiklah, pada pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan dengan ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau hal-hal yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini adalah: yang pertama, menyebutkan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Yang kedua, menjelaskan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Yang ketiga, membuat contoh dari masing-masing unsur kebahasaan teks tersebut. Unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan teks laporan percobaan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, kalimat kompleks atau kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih, atau kalimat yang mempunyai 2 verba atau mempunyai 2 kata kerja atau lebih dalam satu kalimat. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi atau kata hubung ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, konjungsi intrakalimat atau kata penghubung yang kita gunakan dalam satu kalimat, menggabungkan satu kata dengan kata lain atau menggabungkan satu bagian kalimat dengan bagian kalimat yang lain. Maksudnya, konjungsi itu terdapat dalam satu kalimat. Yang kedua, kita sebut dengan konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menggabungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Yang ketiga atau ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kata rujukan. Yang dimaksud dengan kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan istilah teknis, yaitu
istilah-istilah bidang keilmuan yang kita gunakan dalam teks tersebut, seperti istilah bidang biologi, istilah bidang teknologi, dan yang lainnya. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Contoh kalimatnya yang pertama, makanan yang dibutuhkan sehari-hari merupakan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Kalimat ini merupakan kalimat majemuk karena terdiri dari dua struktur kalimat, atau kalimat ini terdiri dari dua verba atau dua kata kerja. Nah, sekarang kita lihat kalimat asalnya. Kalimat asalnya merupakan dua buah kalimat tunggal. Yang pertama, makanan yang dibutuhkan sehari-hari merupakan kebutuhan mutlak. Yang kedua, makanan wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Nah, kedua kalimat ini sudah memenuhi syarat minimal struktur sebuah kalimat, yaitu adanya subjek dan predikat. Nah, jadi struktur itu maksudnya fungsi kalimat yang terdiri dari adanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, minimal dalam satu kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Kita lihat kalimat tunggal yang pertama. Makanan yang dibutuhkan sehari-hari merupakan kebutuhan mutlak. Nah, makanan fungsinya sebagai subjek, yang dibutuhkan merupakan predikat. Nah, sehari-hari keterangan predikat, merupakan kebutuhan mutlak, ini keterangan. Nah, jadi ini sudah merupakan sebuah kalimat tunggal. Yang kedua, makanan wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Subjeknya adalah makanan, dipenuhi merupakan predikat, bagi setiap makhluk hidup merupakan keterangan. Nah, jadi kalau kita gabungkan menjadi sebuah kalimat, maka berbunyi seperti awalnya tadi, yaitu makanan yang dibutuhkan sehari-hari merupakan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Nah, subjeknya sama, boleh kita gabungkan menjadi satu di awal kalimat seperti contoh ini. Contoh kedua, manusia memerlukan udara untuk bernafas dan membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Kalimat ini terdiri dari kalimat asal, yaitu dua buah kalimat tunggal. Yang pertama, manusia memerlukan udara untuk bernafas. Yang kedua, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Contoh ketiga, udara mengandung oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas. Kalimat ini terdiri dari dua struktur atau dua verba. Verba yang pertama mengandung, yang kedua dibutuhkan. Nah, kalau kita uraikan,
kalimat ini terdiri dari dua kalimat asal, yaitu dua buah kalimat tunggal. Yang pertama, udara mengandung oksigen. Nah, struktur kalimat pertama, udara fungsinya sebagai subjek, mengandung predikat, oksigen objek. Nah, kalimat yang keduanya atau kalimat tunggal yang kedua, oksigen dibutuhkan untuk bernafas. Struktur kalimatnya, oksigen sebagai subjek, dibutuhkan predikat, untuk bernafas keterangan. Nah, dua kalimat tunggal ini kalau digabungkan menjadi satu, nah seperti pada kalimat awal tadi, yaitu udara mengandung oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas. Jadi merupakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Ciri kebahasaan yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Terdiri dari dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Yang termasuk konjungsi intrakalimat adalah dan, lalu, dengan, untuk, supaya, agar, tetapi, walaupun, biarpun, sungguh pun, padahal, bahwa, sebab, karena, jika, ketika, dan yang lainnya. Nah, contoh kalimat yang terdapat konjungsi intrakalimatnya. Para siswa mengerjakan tugas dengan semangat walaupun belajar secara daring. Nah, kalimat ini mempunyai dua konjungsi, yaitu kata dengan dan walaupun. Yang termasuk konjungsi antar kalimat adalah namun, akan tetapi, walaupun demikian, biarpun demikian, sungguh pun demikian, biarpun begitu, selanjutnya, setelah itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan yang lainnya. Penggunaan konjungsi antar kalimat contohnya adalah kegiatan pembelajaran di sekolah dihentikan selama masa pandemi COVID-19. Namun, kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring. Nah, pada contoh ini terdapat dua kalimat yang digabungkan dengan menggunakan konjungsi antar kalimat, yaitu kata namun. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kata rujukan. Contoh kalimatnya adalah sebelum mengkonsumsi makanan, sebaiknya memperhatikan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga tubuh bisa kekurangan nutrisi. Pada kalimat tersebut, kata rujukannya adalah kata tersebut. Kata itu
merujuk pada frase zat gizi yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi, kata rujukan itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk kata lain yang telah digunakan sebelumnya atau yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Nah, yang biasa dijadikan sebagai rujukan itu adalah kata tersebut, itu, ini, atau menyebutkan benda tertentu seperti buku itu, sekolah ini. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu istilah teknis atau istilah bidang keilmuan tertentu. Dalam teks laporan percobaan, biasanya terdapat istilah-istilah di bidang keilmuan tertentu, seperti istilah bidang biologi, istilah bidang teknologi, istilah bidang bahasa Indonesia, istilah bidang sastra Indonesia, atau istilah-istilah di bidang keilmuan yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Nah, bagaimana bisa dipahami materinya? Kalau ada yang belum kalian pahami, silahkan ditanya lewat grup kelas. Nah, untuk lebih memahami materi tadi, silahkan kalian kerjakan tugas berikut.